Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Sali Sitosali dari program studi ilmu kelautan. Sekarang ini saya akan melakukan tugas akhir planktonologi laut, yaitu identifikasi dan analisis sampel plankton. Berikut ini dia presentasi saya. Definisi plankton. Plankton merupakan organisme yang hidup, yang melayang, atau mengapung di dalam air. Kemampuan geraknya, kalau pondal, sangat terbatas, hingga organisme tersebut selalu terbawa arus. Dan berdasarkan daur hidupnya, plankton terbagi dalam dua golongan, yaitu zooplankton yang merupakan organisme akuatik di mana seluruh hidupnya bersifat sebagai plankton, dan yang kedua yaitu meroplankton yang hanya sebagian dari daur hidupnya bersifat sebagai plankton. Plankton hidup di pesisir pantai, di mana ia mendapatkan bekal garam, mineral, dan cahaya matahari yang mencukupi. Ini penting untuk memungkinkannya untuk terus hidup. Mengingat plankton menjadi makanan ikan, tidak mengherankan apabila ikan banyak terdapat di pesisir pantai. Itulah sebabnya kegiatan menangkap ikan aktif dijalankan di kawasan tersebut. Selain sisa-sisa hewan, plankton juga tercipta dari tumbuhan. Maka dari itu, jika dilihat menggunakan mikroskop, unsur tumbuhan alga dapat dilihat pada plankton. Sebagian besar para ahli membaginya menjadi fitoplankton atau plankton tumbuhan dan zooplankton atau plankton hewan. Menurut ukurannya, plankton dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu makroplankton yang lebih besar dari 1 mm, mikroplankton yang besarnya 0,06 sampai 1 mm, dan nanoplankton yang ukurannya kurang dari 0,6 mm. Fitoplankton adalah plankton yang bergantung pada fotosintesis untuk suplai energi. Contohnya seperti alga dan bakteri seperti ganggang, biru, dan hijau. Fitoplankton sendiri adalah penghasil oksigen terbesar di bumi. Fitoplankton juga disebut sebagai plankton nabati, yaitu tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang di laut. Ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Sekarang adalah zooplankton adalah suatu organisme yang berukuran kecil yang hidupnya terombang-ambing oleh arus di lautan bebas yang hidupnya sebagai hewan. Zooplankton sendiri adalah termasuk golongan hewan perenang aktif. Zooplankton dapat mengadakan migrasi secara vertikal pada beberapa lapisan perairan, tetapi kekuatan berenang mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan kuatnya gerakan arus itu sendiri. Metode identifikasi plankton. Mengidentifikasi plankton biasanya dilakukan dengan cara pengambilan sampel plankton terlebih dahulu, yang dilaksanakan dengan menggunakan metode sampling aktif dengan plankton net. Metode ini dilakukan dengan posisi tegak lurus pada garis pantai. Pengulangan dilakukan pada setiap stasiun sebanyak 3 kali. Sampel plankton diambil dari lokasi penelitian dengan cara menyaring air menggunakan plankton net. Metode pengambilan plankton secara horizontal ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran plankton secara horizontal. Lalu plankton net pada suatu titik di laut ditarik menuju ke titik lain. Plankton net ditarik untuk jarak dan waktu tertentu, biasanya kurang lebih 5-8 menit. Sampel air hasil penyaringan tersebut tadi dimasukkan ke dalam botol sampel, kemudian diberikan laut formalin 4% sebanyak 2 tetes. Penanganan sampel. Setelah dilakukan pengambilan sampel, maka yang perlu diperhatikan adalah penanganan sampel. Sampel sebaiknya diawetkan menggunakan bahan kimia agar kondisi sampel tidak mengalami perubahan. Biasanya penambahan fitoplankton akibat fotosintesis ataupun pengurangan fitoplankton akibat pemangsan oleh zooplankton. Setelah sampai di laboratorium, sampel dianalisis menggunakan mikroskop untuk mengetahui jenis plankton yang ditemukan serta menghitung kelimpahan plankton di perairan tempat melakukan studi tersebut. Analisis sampel. Metode analisis yang digunakan untuk perhitungan kelimpahan plankton yaitu dengan cara menghitung jumlah plankton per liter dengan menggunakan rumus dari APA 1989 sebagai berikut. Saya akan menjelaskan keterangan mengenai rumus tersebut, yaitu N adalah jumlah individu per liter, OI adalah luas gelas penutup, OP adalah luas satu lapang pandang, VR adalah volume air tersaring, VO adalah volume air diamati, PS adalah volume air disaring, N adalah jumlah plankton pada seluruh lapang pandang, dan P jumlah lapang pandang yang teramati. Identifikasi sampel plankton. Sampel nantinya akan
yang mati menggunakan mikroskop dan lalu baru akan diidentifikasi. Selanjutnya adalah sebagai berikut ini, saya akan menentukan contoh hasil dari identifikasi plankton. Nah, seperti yang terlihat pada tabel tersebut, ditemukan dua zooplankton dengan dua spesies yang berbeda. Perhitungan sampel plankton. Setelah diidentifikasi, plankton tadi akan dilakukan perhitungan dengan cara menghitung jumlah plankton per liter dengan menggunakan rumus dari APA 1989. Berikut ini adalah contoh hasil berdasarkan identifikasi tadi. Ya, segitu saja presentasi saya mengenai tugas akhir meteorologi, identifikasi dan analisis sampel plankton. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya melakukan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.